Hijacking adalah satu aksi pembajakan suatu sesi yang telah terjadi. Misalnya, seseorang sedang melakukan koneksi dengan program telnet. Hacker kemudian bisa mengambil alih koneksi tersebut. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh hacker akan dianggap seakan-akan dilakukan oleh komputer korban. Serangan semacam ini sangat berbahaya, karena dengan mengambil alih sebuah koneksi, hacker tidak perlu lagi mencuri username ataupun password dari korban. Hacker bisa melakukan apapun yang dilakukan oleh korbannya. Pada demonstrasi kali ini, saya akan menggunakan 3 komputer. Pertama adalah mesin korban yang menggunakan alamat IP 192.168.200.1. Kemudian saya mempunyai lagi satu mesin Windows 2003 yang mempunyai alamat IP 192.168.200.3. Pada Windows 2003 ini menjalankan satu services telnet. Jadi komputer korban bisa melakukan administrasi server ini melalui command prompt. Saya akan menunjukkan bagaimana komputer korban bisa melakukan administrasi dengan program telnet. Pertama, tentu saja Anda harus menjalankan service telnet. Caranya sangat mudah. Di mesin 2003 ini, saya masuk ke administrative tools, kemudian di bagian services, di sini terdapat satu services telnet. Di sini adalah services telnet. Anda harus memastikan bahwa telnet ini sudah dijalankan. Di sini statusnya sudah started ya. Apabila belum started, Anda bisa mengklik ini, start, untuk menjalankan service telnet ini. Selanjutnya, apabila telnet sudah dijalankan, dari mesin manapun di jaringan, asalkan Anda mengetahui password, Anda bisa melakukan administrasi. Saya akan kasih contoh di sini. Saya masuk ke run, saya masuk ke command prompt. Oke. Saya akan telnet ke 192.168.200.3. Ini adalah mesin Windows 2003 ya. Anda lihat di sini saya bisa masuk ke Windows 2003 melalui command prompt. Saya jawab yes. Kemudian administrator, passwordnya salah ternyata. Saya ulangi lagi. Oke, sekarang saya sudah masuk. Saya bisa melihat direktori. Ini adalah direktori di komputer Windows 2003. Jadi dengan begini saya bisa melihat dan melakukan administrasi dari baris perintah. Anda lihat saya ketikkan hostname. Ini adalah mesin Windows 2003. Setelah selesai saya bisa menjalankan perintah exit. Oke, sekarang koneksi dengan telnet sudah selesai. Anda lihat sekarang saya sudah balik lagi ke mesin saya. Saya ketika menjalankan hostname. Ini adalah mesin korban. Saya ketikkan exit. Untuk melakukan serangan ini, saya akan ke mesin hacker. Pada mesin ini saya akan menjalankan atau menginstal program T-Sign. Ya, cuma di sini ada satu hal yang perlu Anda perhatikan, yaitu tanggal. Karena program T-Sign ini adalah program demo version, di mana agar license yang kita dapatkan bisa dijalankan, maka tanggal di komputer harus diganti. Di sini saya harus mengganti tanggalnya menjadi Desember, tanggal 15 Desember tahun 2002. Jadi ini ada sedikit masalah license agar program T-Sign bisa diinstal. Saya sudah merubah tanggalnya ke tanggal 15 Desember tahun 2002. Pada mesin Windows 2003 ataupun mesin korban, tanggal berapapun yang Anda masukkan itu tidak akan menjadi masalah. Jadi permasalahan tanggal ini hanya pada mesin yang menjalankan program T-Sign dan tidak mempengaruhi hal-hal lainnya. Untuk menginstal program T-Sign, ada satu syarat, Anda harus menginstal juga protokol Windows Packet Filter yang disertakan oleh program T-Sign ini juga. Caranya adalah saya masuk ke Start, Control Panel, saya masuk ke Network Connection, kemudian Local Area Connection, Property, kemudian saya klik Install, Protokol, saya klik Add. Oke, sampai tahap isi di sini saya klik Have This. Kemudian saya akan browse untuk mencari driver yang sudah disiapkan oleh Engadget System. Saya masuk ke desktop, T-Sign, WPF. Saya klik OK. Di sini Windows Packet Filter yang kita butuhkan untuk menjalankan program T-Sign. Oke. Saya klik close. Di sini Anda lihat
Windows Packet Filter sudah terinstall. Saya kemudian klik close, close lagi, selesai. Selanjutnya saya akan menginstal program T-Sign. Cukup jalankan, finish. Next, yes, next lagi, next lagi. Finish. Jadi sekarang proses instalasi T-Sign sudah selesai. Anda bisa menjalankan program ini dari menu All Program, T-Sign, kemudian Real Time Monitor. Saya akan jalankan program ini. Anda harus memasukkan license. Di sini saya akan memasukkan 192.168.200.0 subnet masknya .0, kemudian ditambahkan. Selanjutnya adalah memasukkan license. Di sini license-nya adalah 807E 31 AD. Kemudian klik verify. Anda lihat di sini verify-nya sudah berhasil. Saya klik OK. Jadi masih tersisa 20 hari untuk percobaan ini. Selanjutnya T-Sign sudah dijalankan. Selanjutnya hacker tinggal menunggu suatu koneksi yang terjadi, kemudian melihat koneksi itu apakah ingin diambil alih atau tidak. Di sini saya sudah menjalankan program T-Sign dan kita akan menunggu koneksi telnet yang terjadi. Pada mesin korban saya akan mendemonstrasikan, saya akan menjalankan program telnetnya lagi. Di sini kita anggap korban akan segera menjalankan program telnet. Ketika mesin korban menjalankan atau melakukan telnet ke server, pada program T-Sign Anda akan segera melihat koneksi tersebut. Anda lihat di sini saya sedang menunggu koneksi itu terjadi, dan ketika koneksi itu terjadi, pada bagian protokol Anda bisa melihat ada telnet yang terjadi. Hacker bisa mengklik 2 kali telnet ini, services telnet, kemudian mengklik 2 kali di sini, kemudian memilih bagian real time playback, kemudian klik generate. Di sini si hacker sudah bisa melihat apa yang dilakukan oleh korban. Jadi ketika korban mengetikkan perintah-perintah, hacker bisa melihat apa yang dilakukan oleh sang korban. Ketika hacker ingin mengambil alih koneksi tersebut, hacker bisa mengklik tombol take over. Jadi dengan mengklik tombol take over ini, hacker bisa mengambil alih koneksi tersebut dan mengetikkan perintah. Pada tahap ini, hacker cuma bisa melihat apa yang dilakukan oleh sang korban. Di sini saya akan memperlihatkan dengan mengklik tombol take over. Saya klik take over. Nah, pada saat ini, si hacker sudah bisa memasukkan perintah-perintah ke dalam window ini. Anda lihat, saya bisa mengetikkan dir, saya bisa ketikkan hostname, kemudian saya juga bisa membuat directory. Saya membuat directory hijack, ya. Di sini terlihat bahwa saya sudah bisa masuk ke server dan melakukan segala aktivitas yang bisa dilakukan oleh sang korban. Jadi pada tahap ini saya sudah mengambil alih dan membajak koneksi sang korban.